Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk mahasiswa hebat Prodi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Perkenalkan, saya Risman Kurnia SKM MSc. Sangat senang dapat menjumpai Anda pada video pembelajaran mata kuliah pengendalian faktor dan binatang pembawa penyakit. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan, program studi Diploma D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Mata kuliah ini berada di semester 3 dengan bobot 3 SKS yang diampu oleh 3 orang dosen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, dan menjelaskan dan membahas mengenai pengendalian vektor yang mencangkup pengendalian kepadatan vektor secara fisik, mekanik, biologi, dan kimia, serta melaksanakan manipulasi dan modifikasi lingkungan dan penggunaan pestisida. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu melakukan survei, vektor, dan uji entomologi. Kedua, mahasiswa mampu melakukan teknik pengendalian vektor. Ketiga, mampu melakukan pelaksanaan pestisida dan pengendalian vektor secara mekanik, fisika, dan biologi dan kimia. Keempat, mampu menjelaskan bionomik vektor dan binatang pembawa penyakit. Sedangkan yang kelima itu mampu menjelaskan jenis, habitat, dan siklus hidup vektor. Keenam, mampu menjelaskan identifikasi vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan ketujuh, mampu menjelaskan jenis penyakit dan mekanisme penularannya. Dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas pada mata kuliah ini antara lain, pertama itu adalah binatang pembawa penyakit, kedua bionomik vektor, ketiga mekanisme penularan penyakit tular vektor, keempat survei dan uji entomologi vektor, kelima teknik pengendalian vektor, dan keenam itu penata laksanaan pestisida. Pembelajaran kali ini akan saya sampaikan melalui penyampaian materi berbasis teori dan RPS OBE, yang mana dapat diunduh melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Pelaksanaan asesmen dilakukan untuk melakukan evaluasi pembelajaran, di mana di awal pertemuan pada saat penyampaian kontrak perkuliahan, saya akan menyampaikan dan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, di mana sistem penilaiannya menggabungkan penilaian teori dan praktek, yaitu ada penilaian partisipatif, kognitif. Partisipatif ini meliputi penilaian dari tugas 5%, presentasi 5%, praktek dan studi kasus 40%, sedangkan laporan itu ada 5%. Kognitif itu ada UTS dan UAS. UTS itu 20% dan UAS itu penilaiannya 25%. Untuk jumlah kehadiran pada pertemuan perkuliahan ini minimal mahasiswa hadir 75% dari total pertemuan
dan praktek wajib hadir 100%. Baik, saya akan absensi dulu satu persatu. Ikhlas Aman, Sofia. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait bahan pengajaran saya. Berikut saya akan menampilkan proses pengajaran mata kuliah pengendalian sektor dan binatang pembawa penyakit dengan cara tatap muka. Pertemuan kali ini sangat penting, mengapa? Karena kita akan membahas mengenai apa itu sektor, pengendalian sektor, dan binatang pembawa penyakit. Untuk itu mari kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pada pagi ini kita akan melakukan perkuliahan pertama di mata kuliah pengendalian sektor dan binatang pembawa penyakit. Sebelum perkuliahan dimulai, saya ingin melakukan absensi dulu. Kita absensinya mulai disiapkan ya. Karena di perkuliahan pertama, jadi saya pengen share RPS-nya di grup angkatan kalian. Sudah saya share, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, saudari Ika. Tolong menjelaskan penilaian UBE terkait RPS pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada saudari Ika. Jadi untuk tahun ajaran ini RPS kita sudah bersistem OBE ya, di mana OBE itu nanti penilaiannya itu ada yang partisipatif, ada yang kognitif. Kalau partisipatif itu untuk penugasannya itu ada 5% ya. Dan kedua itu ada presentasi. Presentasi itu misalnya presentasi hasil diskusi dan juga presentasi hasil dari kegiatan kalian di lapangan. Dan itu sebanyak 5%. Sedangkan untuk hasil proyek atau studi ya, atau praktek dan lainnya, karena ini mata kuliahnya itu 3 SKS itu praktek, jadi nilainya cukup besar di prakteknya sebanyak 40%. Sedangkan untuk laporannya itu laporan dari praktek, laporan dari makalah dan lain-lainnya itu 5%. Untuk kognitifnya itu ada UTS dan UAS. UTS itu sebanyak penilaiannya itu 20%, sedangkan UASnya itu 25% penilaiannya. Ada lagi mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut ke materi capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Pertama itu adalah, tadi saya sampaikan adalah pengantar mata kuliah. Yang kedua itu adalah pengertian sektor dan pengertian dari binatang pembawa penyakit. Kedua, pengertian dari pengendalian sektor dan binatang pembawa penyakit. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya teman-teman. Ada pernah dengar istilah sektor? Sudah pernah? Mungkin kalau waktu di SMA mungkin sektor itu lebih ke matematika ya. Tapi kalau di sini mungkin sektor itu dimasukkan ke dalam kelas insekta ya. Insekta merupakan dari kelompok arthropoda ya, di mana dia itu
mampu menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Ya. Arthropoda itu meliputi dari ada nyamuk, kutu ya, serangga dan bugs atau pinjal ya. Arthropoda yang penting kalian ketahui pertama itu adalah serangga ya. Serangga itu adalah merupakan kelompok yang paling banyak seperti ada kupu-kupu ya, ada kumbang, ada semut dan lalat. Ada akarinida. Akarinida ini ada laba-laba, kalajengking, tungau dan kutu ya. Ada Crustaceae, ada lobster, kepiting dan lain-lainnya, dan ada Myriapoda. Myriapoda ini ada kaki 1000 ya. Jadi vektor teman-teman tahu apa kira-kira? Izin Pak, vektor merupakan kelompok arthropoda yang dapat menularkan penyakit dari binatang ke manusia. Benar ya, jadi vektor itu adalah kelompok dari arthropoda yang bisa menyebabkan penyakit ke manusia. Jadi ada beberapa tentang fakta vektor yang perlu kalian ketahui. Pertama itu adalah vektor itu dia bisa menularkan bakteri ya, dan juga ada virus dan protozoa ya. Kalau bakteri itu dia bisa bakteri apa aja yang dikeluarkan, ada E. coli ya, salmonella, ada Shigella, serta virus itu ada rotavirus, polio, ada malaria juga ya. Sama protozoa itu ada Gradia dan Entomoeba dan lainnya. Bakteri itu adalah vektor dibagi menjadi dua macam. Pertama ada vektor mekanik dan biologi. Yang mekanik itu contohnya itu adalah alat. Sedangkan biologi itu ada contohnya itu adalah nyamuk Anopheles. Jadi kalau yang mekanik ini itu adalah mikroorganisme yang ada di bawah yang tidak berkembang di tubuh vektor. Jadi nggak ada perkembangan, contoh itu lalat tadi ya. Jadi lalat itu dia tinggal di kotoran ya, terus lalat tersebut juga di makanan kalian. Jadi dia menempel aja gitu, jadi di lalat nggak ada masalah. Dan kalau yang biologi ini contohnya itu adalah mikroorganisme di bawah dan berkembang dalam tubuh si vektor. Contohnya apa? Nyamuk. Contohnya apa? Nyamuk Anopheles dan Aedes aegypti. Benar ya, jadi itu contoh-contohnya. Ada beberapa penyakit tular vektor yang ada di Indonesia ya. Jadi ini ada beberapa. Pertama itu ada penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, yang ditularkan oleh pinjal, dan ditularkan oleh keong. Apa aja sih penyakit yang ditularkan oleh nyamuk? Malaria ya. Ada apa lagi? Filariasis. Ada apa lagi? Demam berdarah, cikungunya dan JE ya. Kalau pinjal biasanya itu kalau pinjal ini biasa ditularkan oleh pinjal tikus. Ini ada rickettsia, ada pes ya. Kalau ditularkan oleh keong apa aja? Mungkin ini baru buat teman-teman, tapi kalau di Sulawesi sana itu ada kasus sistomiasis ya. Itu disebabkan oleh keong. Itu ada di sekitaran Danau Lindu. Okay? Jadi penangkapan vektor itu adalah satu upaya ya, atau tindakan yang ditujukan untuk menentukan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak berisiko lagi ya. Jadi itu dia adalah kasus yang muncul di wilayah tersebut. Selanjutnya tujuannya apa aja? Pertama, tujuan itu adalah mengurangi atau menekan populasi vektor serendah mungkin sehingga tidak berakhir lagi sebagai penular penyakit. Kedua, menghindari terjadi kontak antara vektor dan manusia. Nih, untuk yang dalam vektor itu ada 3 macam ya, ada biologi, ada fisik dan kimia ya. Kalau biologi apa teman-teman? Apa aja contohnya? Biologi itu biasa memakai apa? Ikan ya, ikan pemakan jentik. Kalau fisik apa? Pak, memakai kelambu ya. Kelambu. Kimia apa? Memakai bahan kimia apa contohnya? Pestisida ya, seperti apa? Fogging ya, apa lagi? Dan lain-lainnya ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Izin Pak, sepengetahuan saya pengendalian fisik selain pemasangan kelambu itu ada pengendalian 3M. Apakah ada yang lain selain pengendalian 3M? Oke, benar ya, jadi pengendalian fisik itu bukan hanya pemasangan kelambu saja, tapi juga ada 3M plus yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Ada yang mau
Menambahkan lagi? Mungkin selain 3M mungkin ada pemasangan pertasa pada ventilasi di rumah dan memperbaiki saluran air yang menyebabkan genangan air, Pak. Oke, jadi kegiatan untuk pengendalian fiksi cukup banyak sekali ya, bisa kita lakukan di rumah kita ya. Selanjutnya kita masuk ke binatang pembawa penyakit. Tadi kan sudah sampaikan tadi ada beberapa arthropoda ya. Arthropoda yang bisa melakukan penyakit, tapi ada juga binatang pembawa penyakit ya. Ada beberapa binatang yang bisa melakukan penyakit. Salah satunya itu adalah ada tikus ya, tikus. Tadi ada apa lagi? Keong. Jadi ada beberapa yang binatang pembawa penyakit, ada tikus, ada keong ya. Kalau tikus bisa menyebabkan penyakit leptospirosis ya. Bahkan keong tadi apa? Sitomiasis. Oke. Ini nanti buat menjadi penugasan teman-teman nantinya di belajar mandiri ya, atau tugas nanti silakan dikerjakan. Baik, ini nanti dikumpulkan ke sipennya ya penugasannya. Baik, Pak. Oke. Di sini ada mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita menarik kesimpulan perkuliahan kita hari ini ya. Silakan ada yang bisa membantu untuk menarik kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Izin Pak, saya ingin memberi kesimpulan yang mana faktor adalah insekta dari kelompok arthropoda yang dapat menularkan penyakit dari binatang ke manusia. Lalu faktor dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan mikrobiologi. Serta pengendalian faktor adalah untuk menahan populasi, yaitu menggunakan dengan 3 metode atau dengan 3 cara, yaitu adalah biologi, fisik maupun kimiawi. Serta binatang pembawa penyakit sendiri, yaitu ada tikus dan keong. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan. Ingatlah perubahan besar dimulai dari hal yang kecil. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.